Selanjutnya, saya akan menyelesaikan sebuah kasus lain. Berikut adalah kasusnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu ongkos kirim progresif, ongkos kirim regresif, dan ongkos kirim volumemetrik menggunakan function. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Yang pertama kali dilakukan adalah masukkan file header. Nah, file header yang saya gunakan di sini menggunakan 3 file header, yaitu stdio.h, kemudian conio.h, dan yang terakhir adalah iostream yang harus disertai dengan using namespace std. Using namespace std ini fungsinya adalah untuk memberitahukan compiler bahwa kita akan menggunakan file yaitu code dan chain. Selanjutnya adalah masukkan function, yaitu in progressive ini sebagai nama fungsinya, in berat ini sebagai parameternya. In di sini adalah merupakan kelompok bilangan bulat. Sedangkan tadi long itu kan sama saja dengan in, hanya saja bedanya kalau long itu banyak jumlahnya. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan kurung kurawal buka, yaitu tanda dimulainya sebuah program. Kemudian masukkan perintah atau pernyataannya, yaitu
Nah, fungsi pertama ini yaitu untuk menentukan ongkos kirim progresif. Di sini saya menggunakan tipe data integer, yaitu untuk variabel O sama dengan 5000, JML, dan H. Nah, jika berat kurang dari sama dengan 5, maka rumus yang akan dikerjakan adalah H sama dengan 25.000. Tetapi, jika pernyataannya salah, maka yang akan dikerjakan adalah else, yaitu akan mengerjakan pernyataan kedua, yaitu jika berat lebih besar sama dengan 6, maka rumus yang akan dikerjakan adalah ini, yaitu jumlah sama dengan berat dibagi 5, H sama dengan berat dikurangi CML dikali 0 ditambah 25.000. Nah, return H ini maksudnya adalah untuk mengembalikan nilai H. Selanjutnya yaitu function kedua, sama halnya dengan function pertama. In regresif ini sebagai nama fungsinya, in berat ini sebagai parameternya. Tidak lupa juga masukkan kurung kerawal buka, yaitu tanda di mana awal sebuah program, dan kurung kerawal tutup tanda berakhirnya sebuah program. Setelah itu masukkan perintah atau pernyataannya, yaitu pada function kedua ini kita diminta untuk melakukan perhitungan pada ongkos kirim regresif, yaitu di sini saya menggunakan tipe data integer untuk variabel O sama dengan 5000,
CML, dan H. Nah, jika berat kurang dari sama dengan 5, maka program atau rumus yang akan dijalankan adalah H sama dengan 25.000. Sedangkan jika pernyataan yang dimasukkan salah, maka else yang akan dijalankan menuju pernyataan kedua, yaitu if berat lebih besar sama dengan 5 atau jika berat lebih besar sama dengan 5. Maka rumus yang akan dijalankan adalah jumlah sama dengan berat dibagi 5, H sama dengan berat dikurangi jumlah dikali O ditambah jumlah dikali 2000. Nah, return H ini maksudnya adalah mengembalikan nilai H. Bedanya dengan function pertama yaitu terletak pada rumusnya. Selanjutnya itu function ketiga. Ini juga sama dengan fungsi pertama dan fungsi kedua. Long volume ini sebagai nama fungsinya, float P, float L, dan float T, dan float B ini sebagai parameternya. Tidak lupa juga kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Selanjutnya kita masukkan perintah atau pernyataannya, yaitu jika function ketiga ini menentukan volume. Nah, di sini saya menggunakan tipe data float untuk variabel berat. Nah, maka akan diproses melalui rumus berat sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi 6000 dikali berat. Nah, berat sama dengan berat dikali B dikali 6000. Return berat ini yaitu untuk mengembalikan nilai berat. Selanjutnya yaitu barulah kita mendeklarasikan atau masukkan in main, merupakan fungsi utama dari program. Tanpa adanya in main maka program tidak akan dapat dijalankan. Kemudian kurung kurawal buka yaitu sebagai tanda dimulainya sebuah program. Nah, tanpa adanya kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini, maka program yang akan dijalankan akan terjadi error atau warning. Selanjutnya masukkan statement-statement.
Di sini saya menggunakan dua tipe data, yaitu tipe data integer dan tipe data karakter. Tipe data integer untuk variabel pilih, berat, P, L, T, dan B. Sedangkan karakter untuk variabel coba. Kemudian saya masukkan label, yaitu label tampil. Label tampil ini yaitu digunakan untuk perulangan Gutu. Sedangkan code handle ini sama fungsinya dengan backslash n, yaitu untuk membuat garis baru atau baris baru. Karena di sini saya menggunakan Sweetcase, maka kita masukkan dulu judulnya. Karena dalam kasus kita diminta untuk menentukan metode pengiriman yang diinginkan, maka judul yang pas adalah metode pengiriman barang. Nah, code di sini sebagai fungsi keluaran dari file header, iostream, Nah, di sini ada fungsi code dan fungsi chain. Nah, fungsi code ini kan sebagai fungsi keluaran untuk metode apa yang Anda pilih, maka akan diproses melalui fungsi masukan, yaitu pilih. Selanjutnya yaitu kita masukkan clrcr. Nah, clrcr ini maksudnya adalah untuk membersihkan tampilan. Karena di sini saya menggunakan Sweetcase, maka Sweetcase sendiri adalah statement yang dimanfaatkan untuk menentukan pilihan dari sejumlah pilihan yang terlibat.
Sini kita masukkan case pertama. Case pertama itu untuk metode progresif. Kita masukkan berat barangnya. Yang akan diinput oleh berat. Kemudian masukkan barang yang harus dibayar. Maaf, maksudnya berat barang yang harus dibayar yang akan diproses oleh inputan progresif berat. Nah, break di sini fungsinya adalah untuk keluar dari struktur loop. Jika pernyataan break dikerjakan, maka eksekusi akan dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah akhir dari badan perulangan. Selanjutnya yaitu case 2. Nah, case 2 di sini itu untuk metode regresif. Kemudian masukkan berat barang. Yang akan diproses oleh berat. Selanjutnya itu masukkan berat barang yang harus dibayar. Yang akan diproses oleh regresif berat.
Selanjutnya case ketiga. Nah, case ketiga ini digunakan untuk metode volumetric. Kemudian kita masukkan panjang barang, yang akan diproses oleh inputan P atau variabel P. Selanjutnya juga yaitu kita masukkan lebar, yang akan diinput oleh variabel L. Kemudian masukkan tinggi barang, yang akan diinput oleh variabel T. Dan yang terakhir adalah masukkan berat barang, yang akan diinput oleh variabel B. Nah, kemudian masukkan berat barang yang harus dibayar, yang akan diinput oleh volume P, L, T, dan B. Untuk terkesan rapih pada saat di running, saya menggunakan backslash T. Yaitu fungsinya untuk melakukan tab sebanyak 7 karakter. Selain itu juga saya menggunakan pengulangan Gutu, yaitu yang pertama masukkan loop printf, sebuah pertanyaan tentang apakah Anda mau menghitung lagi.
Karena sebelumnya saya sudah memasukkan tipe data karakter untuk variabel coba, maka saya akan mengaplikasikannya yaitu coba sama dengan get, karena saya menggunakan file header conio.h, maka get ini termasuk ke dalam file header conio.h. Kemudian jika coba sama dengan y, atau dalam artian yaitu ya, atau coba sama dengan y kecil, maka akan dieksekusi dengan tampil, sehingga pada saat kita memasukkan y besar atau y kecil, maka perulangan akan terus dilakukan sampai keinginan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya jika coba sama dengan T atau tidak, atau coba sama dengan T kecil, maka proses ini akan disimpan dalam printf maka pernyataan ini akan disimpan dalam printf, karena itu tandanya perulangan selesai. Tidak lupa juga kita tambahkan return 0 yang berfungsi untuk mengembalikan nilai 0. Nah, untuk mengujinya kita lakukan proses compile. Terjadi error karena di sini tidak menggunakan titik koma, maka kita masukkan titik koma, lakukan lagi proses compile. Di sini juga kekurangan titik koma, kita lakukan lagi proses compile. Kita close saja, berarti tidak ada error maupun warning. Kemudian kita lakukan proses running. Nah,
Dalam proses running ini kita diminta untuk memilih angka yang kita inginkan, apakah kita akan menggunakan metode pengiriman ongkos kirim progresif atau ongkos kirim regresif atau juga ongkos kirim volumetrik. Saya di sini akan mencoba memilih angka nomor 2 yaitu ongkos kirim regresif. Masukkan berat barang. Nah, berat barang yang akan saya masukkan adalah 78. Maka berat barang yang harus dibayar adalah 381.000. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah Anda mau menghitung lagi? Jika ya, maka pengulangan akan terus dilakukan. Kita pilih lagi angka nomor 3. Panjang barang misalnya 14, lebar barang 12, tinggi barang 10, dan berat barang 5. Maka berat barang yang harus dibayar adalah 42.000. Jika kita menginput T, maka proses akan berakhir dengan tanda selesai. Thanks for watching my video. I hope you enjoy the video, and I'm sorry if there is a mistake in making the script program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.